Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 43. Masa udah nahan bertahun-tahun malah gagal. Ucapan Bi Asih tentang ciri Sasa persis seperti yang dia lihat di mimpinya, yang dimana perempuan cantik seperti keturunan orang luar. Wajah yang cantik, tubuh tinggi, dan juga orangnya sangat lembut dalam berbicara. Masakan Tania sudah hampir selesai. Bibi menyarankan biar dirinya saja yang melanjutkan, dan Tania bertugas memanggil Derian. Tadi Tania sempat mendengar suara panggilan dari dalam kamar Dio. Saat dia sampai di sana, ternyata anak itu sudah bangun. Langsung mandi ya, biar segar, terus nanti kita makan bareng. Mami tadi masakin Dio ayam goreng, ucap Tania. Wah, pasti enak. Dio mau makan ikan lele Mami, ucap Dio. Tania heran, kenapa anak itu mendadak ingin makan ikan lele, tapi Tania tidak ambil pusing. Nanti ya, Mami suruh Bi Asih beli di pasar. Kenapa gak bawa ikan lele dari kolam ikan eyang kakek, tanya Dio. Gak bisalah sayang, ikan gak boleh naik pesawat, ucap Tania sambil memandikan Dio di dalam bathtub. Kenapa? Tanya Dio penasaran. Nanti dimarahin sama pilotnya. Oh gitu, ikan lele enak gak Mami? Tanya Dio. Enak kok, apalagi yang dijual di tempat pecel, enak banget, ucap Tania, membuat Dio ingin merasakan rasa ikan lele di tempat pecel. Dio mau makan ikan lele di sana Mami, ucap Dio semangat. Nanti ya, sekarang kita makan masakan Mami dulu, ucap Tania. Iya Mami Dio yang cantik, ucap Dio sambil memegang pipi Tania sambil tersenyum gemas membuat Tania tak tahan untuk mencium pipi tembemnya. Dio sudah selesai dengan acara mandinya, dan sudah memakai baju pula. Lalu Tania mengajak Dio untuk pergi ke ruang kerja Derian. Tania mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam. Ternyata Derian masih bekerja dengan banyaknya kertas yang berserakan di atas meja. Mas, ayo makan dulu, ajak Tania. Sebentar sayang. Ya sudah, aku sama Dio nunggu di bawah ya. Jangan lama nanti makanannya keburu dingin. Iya sayang. Tania dan Dio pun pergi ke bawah duluan, sedangkan Derian menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Setelah itu menyusul anak dan istrinya. Saat Derian sampai di meja makan, ternyata anaknya sudah makan duluan. Sedangkan istrinya malah diam sambil melihat Dio makan. Kenapa gak makan duluan, sayang? Ucap Derian sambil mengelus rambut Tania dan tak lupa kecupan manis di kening Tania. Nunggu kamu dulu, ucap Tania sambil mengambilkan makanan untuk Derian. Lain kali, kamu boleh kok makan duluan. Kalau aku lagi kerja, takutnya lama. Kasian ke kamunya, ucap Derian sambil memakan makanan yang istrinya sajikan. Gak apa mas, makan bersama, itu lebih enak. Derian tersenyum mendengar ucapan istrinya, dia merasa beruntung memiliki istri seperti Tania. Bukan hanya parasnya saja yang cantik, ternyata hatinya juga. Keluarga kecil itu makan dengan tenang. Sesekali Derian dan Tania mengobrol tentang persiapan untuk resepsi mereka.
dan juga acara ngunduh mantu. Semua sudah siap, tinggal mereka mengecek sekali lagi. Santi sudah mengatur semuanya. Soal baju, Tania dan Derian hanya tinggal memakainya, karena ukuran sudah diukur saat mereka membuat baju untuk akad. Selesai dengan makan malam mereka, Tania membantu Bi Asih mencuci piring. Padahal Bi Asih meminta biar dia saja, masa majikan mengerjakan tugas asisten rumah tangga. Tapi Tania malah ngeyel, katanya cuma statusnya saja yang berubah, orangnya tidak. Bi Asih hanya tersenyum mendengar ucapan dari istri baru majikannya. Tania memang beda. Kalau orang lain pasti akan memanfaatkan status nyonyanya untuk berleha-leha. Bersyukurlah Derian memiliki istri yang sama memiliki hati yang baik. Kalau dulu Derian selalu menyia-nyiakan keberadaan Sasa. Tapi sekarang, Derian malah menjadikan Tania sebagai ratu satu-satunya di hidupnya. Setelah selesai, Tania menyusul suami dan juga anaknya yang sedang menonton di ruang keluarga. Tania membawakan buah-buahan dan juga teh hijau untuk suaminya agar rileks. Tania sudah membiasakan Bio untuk makan buah-buahan setelah makan, agar pencernaan anak itu lancar. Tania duduk di samping Derian, sedangkan Dio anak itu duduk di karpet bulu sambil memainkan mainannya. Derian yang menyadari kalau istrinya duduk di sampingnya, langsung memeluk dari samping. Manja banget, sih mas, ucap Tania, sambil mengelus lembut rambut Derian. Kan sama istri sendiri, ucap Derian. Tania hanya menanggapinya dengan senyuman. Dio dimakan buahnya. Iya, ucap Dio lalu mengambil potongan buah yang berada di atas meja. Udah selesai belum? Bisik Derian tepat di samping telinga Tania. Belum mas, baru juga 3 hari. Lama banget, ucap Derian lesu. Aku, kalau halangan, emang lama mas. Sampai berapa hari? Tanya Derian. 10 hari. Ucapan Tania membuat Derian kaget. Masa lama banget, sampai seminggu lebih. Derian jadi berpikir, lalu nanti acara honeymoonnya gimana? Masa cuma jalan doang, gak bisa melakukan yang lain. Derian tidak semangat, hanya menyandarkan tubuhnya pada sofa. Tania yang melihat tingkah suaminya, malah menggelengkan kepala. Derian selalu menanyakan kapan dia selesai dengan masa haidnya, hampir setiap hari, membuat Tania tidak habis pikir. Malam ini, acara resepsi mereka akan diselenggarakan, sekaligus dengan mengadakan ngunduh mantu. Tania sedang bersiap di salah satu kamar hotel, dibantu oleh Moa yang sudah disediakan oleh ibu mertuanya, sedangkan Derian berada di kamar hotel, yang berada di sebelahnya ditemani oleh kedua sahabatnya. Gimana rasanya Yan? Mantep gak? Ucap Alex. Maksud lu? Tanya Derian tidak paham. Alex yang mendapat jawaban yang tidak sesuai ekspektasinya, hanya memutar matanya malas, membuat Roni terkekeh. Keintinya langsung nih, mantan duda lagi kagak konsen otaknya. Maksud gue malam pertama lu, sama bini baru gimana? Gak gimana, gimana biasa aja. Yang bener lu, kurang asik kali lu kasih servisnya. Maklumkan yang satu duda kelamaan, yang satu masih perawan. Enak aja, istri gue lagi halangan, ucap Derian tak terima diledek seperti itu oleh sahabatnya.
Sontak ucapan Derian membuat kedua sahabatnya tertawa keras. Membuat Derian kesal. Sangatlah menyenangkan. Memang nih sahabatnya seneng banget kalau melihat sahabatnya sengsara. Wah gila sih. Masa udah nahan bertahun-tahun malah gagal, ucap Alex sambil tertawa. Parah bener yang gak jadi buka puasa, ucap Roni tak kalah kencang saat tertawa. Tawa aja terus, gue doain lu pada lebih parah dari gue pas malam pertama. Kita beda nasib bro, ucap Alex sambil menepuk bahu Derian. Derian tidak lagi menanggapi ucapan kedua sahabatnya. Bisa dia semakin kesal. Tapi kan dia orangnya sabar. Nanti juga kan dapat jatah, walaupun harus nunggu 10 hari. Sedangkan Tania di kamar satunya lagi didampingi oleh Ririn sahabatnya, sedang dirias sekian rupa, agar menambah kecantikannya. Kemarin sore kedua orang tuanya dan juga adik kembarnya tiba. Mereka semua menginap di rumah Derian. Kayaknya bakal banyak tamu. Ya biasalah, kan keluarga Derian pengusaha, jadi pasti banyak kolega. Gimana sama malam pertama lu sukses? Tanya Ririn. Kagak, kok bisa? Anak lu ganggu apa gimana? Tanya Ririn kaget. Bukan, gue lagi halangan. Kasian, mantan bos duda lu, Tan, ucap Ririn sambil tertawa. Harusnya lu, kasian sama gue. Kenapa? Tanya Ririn. Kalau gue selesai sama datang bulan gue, lu bayangin seberapa parah gue entar. Ririn hanya bergedik nyeri, membayangkan Tania tidak bisa jalan, kan bosnya itu duda 4 tahun, pasti sangat membutuhkan kehangatan jasmaninya. Mereka membicarakan itu tanpa malu, di ruangan itu bukan hanya mereka berdua, tapi ada Perias dan juga asistennya. Tapi namanya juga cewek, kalau gibah tanpa lihat tempat, mana yang jadi bahan gibah mereka? Suami sekaligus bos mereka. Setelah semua selesai, Ririn menemani Tania menuju altar. Di sana Derian sudah menunggu. Ririn membantu Tania memegangi gaun belakangnya, karena takut Tania tidak bisa berjalan. Gaun itu cukup berat. Gaun yang berwarna grey menjulang indah sangat pas di tubuh Tania. Derian yang melihat istrinya berjalan ke arahnya, langsung sigap menghampiri, lalu membantu istrinya berjalan, dengan menggenggam tangan Tania. Ririn yang merasa sudah selesai dengan tugasnya, melimpir dari area panggung, dia berdiri bersama tamu yang lain. Siapa tuh bro, yang ngebantu bininya Derian, ucap Alex. Temennya, wih, minta kenalin, lah nanti, ucap Alex semangat. Ingat, Tuhan memang satu, tapi lu sama dia yang berbeda. Kok hati gue sakit, ucap Alex mendrama. Gak usah lebay, cari mangsa yang baru, kasihan anak orang lu baperin mulu, diseriusin kagak. Alah mending gue, daripada lu kagak ada minat sama cewek. Yang penting gue masih normal. Serahlah, lihat noh sahabat lu, dah kawin 2 kali enak bener, ucap Alex sambil menunjuk ke arah panggung yang dimana Derian dan Tania di sana. Lu juga sering kawin dud. Alex hanya tersenyum, memperlihatkan giginya. Dari mereka bertiga hanya Alex yang pergaulannya sedikit liar, mungkin karena lingkungannya juga. Dia kan besar di luar negeri, budaya mereka tidak sama. Sedangkan pasangan baru, sedang sibuk menyalami tamu yang silih berganti, terlihat dari raut wajah bahagia dari mereka berdua,
sedangkan Dio anak itu sedari tadi lengket dengan Fatur. Pegel sayang, tanya Derian. Gak apa mas, masih kuat kok. Kalau pegel lepas aja sendalnya, atau mau aku ambilin sendal yang lain, biar kamu bisa ganti. Gak usah mas, ini tamunya masih banyak. Pasti papa nih, yang ngundang orang kebanyakan. Memangnya, kamu gak undang siapa? Siapa gitu? Tanya Tania. Aku cuma beberapa orang yang menurut aku penting aja, ucap Derian yang ditanggapi anggukan oleh Tania. Mereka berdua hanya cukup mengganti pakaian 2 kali, karena mereka tidak ingin terlalu ribet dengan urusan baju. Tamu semakin malam semakin banyak, mereka berdua tak hentinya menyalami, sampai kaki Tania sangat pegal. Coba lepas yang sendalnya gak apa gak pakai sendal, juga orang gak bakalan tahu, ucap Derian karena kasihan melihat istrinya seperti tersiksa. Kaki aku pegel banget mas. Duduk dulu, tamunya aja tinggal sedikit, ini gak apa, biar aku yang bersalaman sama mereka. Tania akhirnya menyerah, dan duduk di kursi pelaminan, sedangkan Derian masih berlanjut bersalaman dengan tamu. Tania hanya tersenyum menanggapi ucapan para tamu, yang selalu menggoda Derian. Selamat ya bro, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, ucap Roni. Amin, thanks. Selamat ya bro, semoga langgeng sampai nenek dan kakek sampai maut memisahkan kalian. Amin, thanks. Panjang gue ngomong balasannya cuma gitu doang, ucap Alex kesal. Sabar tuh orang emang so cool padahal kagak mirip es. Bersambung.